Shalom saudara, mari pagi ini kita memuji Allah kita, Allah yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Sebab Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber pengharapan kita. Allahku, kekuatanku, ku tinggikan nama-Mu setiap hari, setiap waktu ku puji-Mu. Allahku, kekuatanku, ku tinggikan nama-Mu setiap hari, setiap waktu ku puji-Mu, membawa seluruh korbanku sebagai persembahan bagi-Mu, membawa tubuh, jiwa dan rohku yang kudus berkenan padamu. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembah-Mu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Allahku, kekuatanku, ku tinggikan nama-Mu setiap hari, setiap waktu ku puji-Mu, membawa seluruh korbanku sebagai persembahan bagi-Mu, membawa tubuh, jiwa dan rohku yang kudus berkenan padamu. Oh, oh. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembah-Mu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembah-Mu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembah-Mu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Segenap hati aku memuji, ku bernyanyi suci-sucilah Tuhan. Segenap rindu ku menyembah-Mu dan berseru kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Benar Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Dan sepanjang waktu kami mau berikan pujian kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kami mau bernyanyi bagimu, Puji Kau Tuhan, kami mau bermazmur bagimu, menyatakan betapa baiknya Engkau, Yesus. puji sembah Kau. Segala hormat dan kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Oh Yesus, Hormat dan keagungan hanya layak bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. yang ku sembah. Haleluya, Yesus. Tuhan, Dan segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Mulut kami penuh dengan penyembahan kepadamu. Mulut kami menceritakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Hanya kepadamu, kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan semua dimanapun Anda berada. Dan mungkin sebagian besar masih ada di rumah, masih mempersiapkan diri untuk memulai hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya sama-sama mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk rahmat-Mu yang baru bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya kita berani untuk berkata tidak akan hal-hal yang datang kepada kita, yang kita tahu hal itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang datang kepada kita? Misalnya tawaran-tawaran tertentu, mungkin saudara yang bekerja di kantor dan lain sebagainya. Seringkali banyak hal datang kepada kita yang dapat menjadi hak kita, yang mungkin bagi kita anggap sesuatu yang bagus. Tetapi Roh Kudus sebenarnya mengingatkan dalam hati kita bahwa hal ini tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Mungkin seringkali karena kita ini manusia biasa, kita anggap itu tidak apa-apa. Karena that's part of the job, itu bagian dari pekerjaan. Atau mungkin karena kita sangat membutuhkan, saya harus terima karena saya sangat membutuhkan dan lain sebagainya. Hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa Tuhan akan memberikan bagian yang datang daripadanya, dan yang bukan datang daripadanya kita harus berani berkata tidak dan menolak itu semua. Saya akan buka dengan sebuah cerita. Cerita ini terjadi dan nyata di sebuah negara, yaitu negara India. Di sana ada sebuah sekolah yang cukup besar, maksudnya cukup besar, kualitasnya bagus, dan mereka memang menjaga standar pendidikan mereka. Dan ini adalah sebuah sekolah Kristen, khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka memang mendidik anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan suatu hari ada sebuah tawaran dalam bentuk dana bantuan yang akan diberikan kepada mereka. Dan suatu hari mereka mendapatkan sebuah tawaran, yaitu sebuah bantuan dalam bentuk dana untuk sekolah mereka, dan jumlahnya cukup besar. Kemudian pemimpin dari sekolah ini, kepala sekolah ini, dia melakukan checking, dia mengecek apakah betul dana ini dapat dia terima, karena dia cek nggak ada aturan-aturan yang aneh-aneh gitu ya. Dan memang dana ini memang tulus diberikan untuk membantu sekolah ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Akhirnya dana itu diterima oleh sekolah ini. Dan setelah berjalan beberapa minggu, beberapa bulan, tiba-tiba dari pihak yang memberikan bantuan ini mereka mulai mencoba untuk bertanya, apakah kami bisa melakukan ini? Apakah kami bisa dipresentasikan di depan school board? School board itu adalah para petinggi-petinggi ya, yayasan dari sekolah itu, karena kami ingin menyebutkan mungkin mereka memiliki produk dan lain sebagainya. Mereka mulai memiliki agenda yang tidak disebutkan di awal saat mereka memberikan bantuan. Dan kepala sekolah ini diam berkata bahwa saya mungkin memutuskan untuk mengembalikan dana ini saja. Karena beberapa permintaan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan prinsip yang ada di sekolah ini. Yang mana prinsipnya tentu saja sesuai dengan firman Tuhan karena mereka sekolah Kristen. Dan kepala sekolah ini, pemimpin sekolah ini berkata bahwa it is better to do God's work in God's way, not in a human's way. Dia berkata kepada pihak yang memberi bantuan. Dia berkata bahwa saya ini melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini.
Dan bagi saya lebih baik saya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ini sesuai dengan cara Tuhan. Tidak sesuai dengan cara manusia. Akhirnya dia kembalikan dana yang cukup besar itu karena dia tahu dia harus melakukan pekerjaannya di dunia ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mungkin saudara bertanya, kalau saya kan bukan bekerja di ladang Tuhan ya. Saya bukan kepala sekolah-sekolah Kristen atau saya bukan pendeta. Sesungguhnya semua kita yang ada di dunia ini, sadar atau kita tidak menyadari, semua pekerjaan yang kita lakukan ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan ada yang menyombongkan diri bahwa semua yang saya dapat hari ini, pekerjaan yang saya dapat, pekerjaan yang saya lakukan, atau mungkin pekerjaan anak-anak saya, semua hasil usaha, semua hasil kerja keras dari manusia. Karena mungkin mereka pintar, karena saya hebat dan lain sebagainya. Semuanya dari Tuhan. Sepintar apapun kita, sekeren apapun kita, apa yang kita lakukan hari ini di dunia ini adalah anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Seperti dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kenapa kita harus melakukan itu? Karena sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Dan seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, dia berkata, it is better to do God's work in our life. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, in God's way. Dengan caranya Tuhan. Dan beberapa abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu juga terjadi hal yang sama kepada umat Tuhan. Kita akan buka sama-sama di Ezra pasal yang keempat. Mulai ayat yang pertama. Dikatakan, saya akan bacakan buat saudara semua. Ezra pasal yang keempat mulai ayat yang pertama. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esar Hadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Koresh, Raja negeri Persia. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Waktu itu lawan dari Yehuda, lawan dan Benyamin, mereka menawarkan sebuah bantuan. Karena pada saat itu umat Israel baru pulang dari pembuangan. Kita tahu bahwa mereka pasti saja tidak punya apa-apa. Kalaupun mereka punya sangat terbatas untuk membangun bait Allah. Dan ditawarkan sebuah bantuan dari negeri yang dulu adalah lawan mereka. Dan mungkin sampai saat itu adalah lawan mereka. Mereka ditawari sebuah bantuan yang kalau mereka terima bantuan itu tentunya sangat mempermudah urusan mereka. Karena tidak jauh dari situ bangsa itu berada. Tapi apa yang dilakukan oleh pemimpin umat Israel saat itu? Mereka berkata tidak. Kenapa? Bukan karena sombong, bukan karena apa-apa. Karena kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, lawan mereka itu mungkin mereka boleh berkata bahwa oh kami juga nyembah Allahmu kok. Tetapi pada realitanya, kenyataannya mereka adalah bangsa yang menyembah Allah lain. Mereka adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa. Dan saat itu Zerubabel dan Israel, para pemimpin umat Israel ini mereka tahu. Mungkin di awal seperti yang tadi diceritakan di cerita pertama. Di awal mungkin mereka bilang, kami cuma bantu kok. Wong kita juga sama-sama menyembah Allah yang sama. Tetapi mereka tahu nanti di tengah-tengahnya atau di akhirnya pasti ada sebuah agenda, sesuatu yang akan mereka lakukan. Yang akan mereka masukkan ke dalam bangsa Israel ini. Dan tentu saja salah satunya yang sudah jelas,
Mereka pasti akan minta ini itu untuk pasti dewa-dewa mereka mulai patungnya mulai masuk. Pembangunan di sini dan di sana. Para pemimpin Israel sudah tahu, mereka sudah hafal triknya ya orang-orang yang ingin membantu. Sehingga saat itu mereka berkata tidak perlu, itu bukan urusanmu karena itu urusan kami. Kami mau membangun rumah bagi Tuhan kami. Mereka tahu bahwa mereka melakukan pekerjaan Tuhan, mereka membangun rumah Tuhan in God's way, dengan cara Tuhan, dengan berkat yang datang daripada Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Dan kalau kita baca cerita ini, mungkin saudara berpikir, wah luar biasa ya. Saya yakin pasti akhirnya pembangunan ini berjalan dengan lancar karena Tuhan bangga ya. Karena Allah itu sungguh melihat, wah mereka tidak mau menerima bantuan yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Pada kenyataannya, saat mereka menolak, apa yang terjadi? Kita akan baca lanjut di ayat yang keempat. Di Ezra pasal yang keempat ini dikatakan, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Koresh, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasveros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Kalau kita baca terus sampai ke bawah, pembangunan rumah Tuhan ini tertunda sampai bertahun-tahun. Karena bahasa Jawanya digarai gitu ya, digudo. Inilah, itulah, sehingga pembangunan ini terhambat, digagalkan dan lain sebagainya. Seringkali mungkin kita merasa, wah saya menolak, pasti Tuhan bangga dengan saya. Dan pasti Tuhan akan mencurahkan berkat sehingga saya bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, itu pasti. Tetapi kita harus bersiap bahwa saat kita berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi kita tahu itu membawa keuntungan bagi kita, kita harus bersiap untuk menerima konsekuensinya. Pasti hidup jadi sedikit lebih susah dibandingkan kalau kita terima aja bantuan itu. Tetapi tidak sebanding dengan berkat yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kita saat kita berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan berkata ya pada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini kita kuatkan iman kita. Kalau mungkin kita dapat sebuah tawaran atau beberapa tawaran dan kita tahu, oh ini tawaran yang sangat bagus. Oh ini sebuah deal yang sangat luar biasa. Tapi saya tahu ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berani berkata tidak. Karena sesungguhnya berkat itu datang dari Tuhan. Tuhan berkata, ujilah aku. Kalau tidak aku buka tingkap langit untuk mencurahkan berkat bagimu. Jangan pernah kita meragukan Tuhan. Dan sekarang kita akan berdiskusi gitu ya. Apakah Tuhan Yesus sendiri pernah melakukan hal-hal yang seperti itu? Kita akan baca sebuah kisah. Di mana saat itu saudara mengingat ada seorang pegawai istana. Dan pegawai istana ini anaknya sedang sakit dan hampir mati. Diceritakan di sana, saya akan ceritakan buat saudara. Diceritakan di sana bahwa saat pegawai istana ini, dia datang kepada Yesus, dia mendatangi di mana Yesus berada. Dan dia bercerita mengenai keadaan anaknya. Dia mengajak Yesus untuk datang ke tempatnya dan menyembuhkan anaknya. Yesus cuma berkata seperti ini, pergilah, anakmu sudah sembuh. Kenapa kok saya bilang cerita ini adalah cerita yang sangat indah dan luar biasa? Karena pegawai istana yang dimaksud ini bukan pegawai biasa. Kalau zaman sekarang itu istilahnya seperti menteri begitu ya. Jabatannya sangat tinggi karena dia juga punya hamba-hamba di bawahnya. Harusnya kalau misalnya seorang pelayan Tuhan mungkin ya, atau mungkin saudara dihubungi oleh menteri atau orang-orang yang memiliki jabatan tinggi diajak ke rumahnya untuk melakukan sesuatu. Oh tentu saja kita langsung, oh ya mari saya akan ikut. Pasti kita akan dikawal, kita akan dijamu luar biasa dan lain sebagainya. Yesus tidak butuh semua itu.
Tuhan Allah Bapa waktu itu cuma memberikan perintah kepadanya untuk sembuhkanlah. Dia tidak, matanya menjadi hijau, Yesus tidak kemudian hilang fokus dan meninggalkan apa yang sedang dia kerjakan di situ. Dan dia berkata, kamu nanti aja ya, ini ada pegawai istana, ini lebih penting dari kalian semua rakyat jelata. Saya akan ikut dia dulu untuk menyembuhkan, kasihan ini loh anaknya sakit. Enggak, dia tidak seperti itu. Dia berkata, pergilah anakmu sudah sembuh. Dan saudara tahu kisah selanjutnya bahwa belum dia sampai rumah, baru di tengah jalan hamba-hambanya itu menyusul dia dan mengatakan bahwa anaknya sudah sembuh. Dia bertanya, kapan anak saya sembuh? Jam sekian. Kemudian dia cocokkan, wah itu exactly tepat waktu di mana Yesus berkata anakmu sudah sembuh. Hari ini kita belajar juga dari Yesus selama pelayanannya di bumi. Yesus tahu apa yang dia lakukan. Dia melakukan God's work in God's way. Bukan secara manusia. Secara manusia Tuhan butuh banyak resource saat dia melayani di bumi. Tapi dia tahu sumber dari segalanya. Bukanlah manusia, tetapi Bapanya yang di sorga. Hari ini kita belajar, jangan sampai harta dan tahta menyelewengkan kita dari jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Biarlah kalau kita hidup, kita mau hidup bagi Tuhan. Dan selama-lamanya hidup kita jual kepada Tuhan, tidak kita jual kepada harta dan tahta yang ada di dalam dunia ini. Kita tetapkan hati kita, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan jaminan kepada kami bahwa Engkau Allah yang sanggup. Dan kami tidak perlu bersusah payah menggantungkan harapan kami kepada manusia, karena kami tahu Engkau Allah yang selalu bekerja, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk berani berkata tidak akan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, dan ajarlah kami untuk mengerti bahwa Engkau selalu memberkati, memelihara, dan melindungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.